Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Intahayna min al-amthilah al-khamsah. Wa nadkhul fi al-fi'l al-mudari' al-mu'tal al-akhir. Qala al-musannif rahimahullah wal fi'lu al-mudari' al-mu'tal al-akhir fayujzamu bihadfi akhirih nahu lam yaghzu wa lam yakhsha wa lam yarmi. Kata penulis, dan fi'il mudhari'. Berarti bab keberapa sekarang? Yang ke-7. Berarti sudah terakhir. Karena sebutkan di awal bahwa kekecualian dari hukum asal i'rab ada 7 bab. Sedangkan ini bab ke-7 berarti yang sudah yang terakhir, yang dikecualikan dari hukum asal. Wal fi'lul mudhari' al-mu'tal, yang dikecualikan dari fi'il dari hukum asal i'rab adalah fi'il mudhari' yang mu'tal. Mu'tal artinya mengandung huruf illat. Dan disebutkan dengan akhir karena huruf illatnya di akhir. Sebab yang huruf illatnya di tengah pun disebut dengan mu'tal. Seperti qala, itu mu'tal. Mu'tal wasat tapi. Huruf illatnya di mana? Di tengah. Qaf, kemudian alif, baru kemudian lam. Qala. Maka itu tidak masuk dalam pembahasan kita. Demikian pula yang huruf illatnya di awal, mu'talul awal, seperti waqara. Waqara diawali dengan waw, itu huruf illat, dan kemudian qaf, kemudian ra. Maka walaupun dia mu'tal, tidak masuk pembahasan kita. Yang masuk pembahasan kita adalah yang huruf illatnya di akhir. Huruf illat adalah huruf-huruf cacat, huruf alif, huruf waw, atau huruf ya. Wal fi'lul mudhari' al-mu'tallul akhir, dan fi'il mudhari' yang mu'tal di akhirnya. Fayujzamu bihadfi akhirih, maka dia dijazmkan dengan dibuang huruf akhirnya, berarti dibuang huruf illatnya. Nahu seperti lam yaghzu wa lam yakhsha wa lam yarmi. Dicontohkan dengan 3 contoh. Yang pertama yaghzu, yang kedua yakhsha, yang ketiga yarmi, untuk menunjukkan bahwa hukum ini sama. Apakah huruf illatnya dalam bentuk alif, waw, ataupun ya. Yang pertama yaghzu, asal katanya dari ghaza yaghzu, maka yaghzu huruf akhirnya adalah waw. Yang kedua yakhsha, dari khasya yakhsha, huruf illatnya apa? Alif. Sedangkan yang ketiga yarmi, asal katanya dengan ya, yarmi dengan ya. Berarti huruf illatnya ya. Dan ketiga-tiganya ketika majzum, ketika dimasuki jazim minal jawazim, ketika dimasuki huruf yang menjazamkan, maka dibuang huruf illatnya. Lam yaghzu wa lam yakhsha wa lam yarmi. Dan itu sebagai tanda jazm. Tanda jazm yang sesungguhnya hukum asalnya harus dengan apa? Dengan adamul harakah. Di sini masih berharakat sepertinya. Yaghzu ada dhammah, yakhsha ada fathah, yarmi ada kasrah. Tetapi itu bukan tanda i'rab. Buktinya yarmi. Masa mungkin ada fi'il dengan kasrah? I'rabnya ada enggak? Fi'il yang maksur? Enggak ada. Fi'il enggak ada majrur. Berarti di sini jelas dhammah pada zai di contoh pertama, fathah pada shin di contoh kedua, dan kasrah pada mim di contoh ketiga. Itu bukan alamatul i'rab, bukan tanda i'rab. Tanda i'rabnya justru hilangnya huruf terakhir, yaitu huruf illat. Hilangnya lamul kalimah. Lamul kalimah ini huruf ketiga. Maka beliau Hisham rahimahullah menyatakan, dan yang dikecualikan dari hukum asal i'rab adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang mu'tal di akhirnya. Maka jazmnya atau tanda jazmnya adalah dengan dihilangkan huruf illatnya. Lam yaghzu dihilangkan huruf waw, lam yakhsha dihilangkan huruf alif, dan lam yarmi dihilangkan huruf ya. Kenapa enggak dibahas yang lainnya? Enggak dibahas tentang masalah bagaimana kalau mansub dan bagaimana kalau marfu'. Yani kalau tidak dibahas, itu kembali kepada hukum asal. Kecuali kalau dibahas nanti setelah ini, bahwa ada di antaranya yang muqaddar. Kalau mansub seperti lam yaghzu,
kalau majzum. Bagaimana kalau lan? Lan yaghzuwa. Ma'alamatul nasbihi fathah. Sama enggak dengan sama enggak dengan tanda i'rab yang usul? Berarti dia kembali kepada hukum asal. Dalam keadaan dia mansubnya dengan fathah. Demikian pula lam yarmiya. Astagfirullah. Lam yarmiya. Mansub dengan fathah juga. Bagaimana kalau marfu'? Yaghzu. Marfu' dengan apa? Kalau belum dimasuki jawazim, belum dimasuki nawasib. Yaghzu. Ma'alamat raf'ihi dhammah. Mau muqaddarah atau bukan muqaddarah, pokoknya dhammah. Berarti masih termasuk hukum asal. Oleh karena itu, biasa demikian para ulama, kalau hukum asal enggak dibahas. Yang dibahas adalah yang keluar dari hukum asal. Karena hukum asal sudah dibahas di awal, maka yang dibahas adalah yang keluar dari hukum asal, selebihnya kembali pada hukum asal. Kalau di sini disebut cuma satu, fayuzzamu bihadfi akhirih, dijazmkan dengan dibuang huruf illatnya, huruf akhirnya. Tapi bagaimana rafa'nya? Bagaimana nasabnya? Kita katakan kembali ke hukum asal karena enggak dibahas. Karena memang asluhu begitu, yang dibahas maka itulah kekecualian, yang tidak dibahas kembali kepada hukum asal. Berkata beliau dalam syarahnya, rahimahullah, hadzal bab as-sabi' mimma kharaja 'anil asl. Ini adalah bab yang ketujuh dari apa yang keluar dari hukum asal. Wa huwa al-fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhir, yaitu fi'il mudhari' yang mu'tal di akhirnya. Seperti yaghzu dengan waw, yakhsha dengan alif, itu walaupun bentuknya bengkok gitu tapi itu alif ya. Yakhsha sehingga diistilahkan orang Indonesia dengan alif bengkok. Wa yarmi dengan ya. Maka waw, alif dengan ya itu adalah huruf-huruf illat sehingga fi'ilnya disebut mu'tal, mengandung huruf illat. Mu'tal karena di akhir maka dikatakan mu'talul akhir. Fa innahu yujzam bihadfi akhirih, maka dia dijazmkan dengan dibuang huruf akhirnya. Fayanubu hadful harfi an hadfil harakah, berarti dibuangnya huruf illat itu mewakili dibuangnya harakat. Bukankah hukum asalnya jazm adalah hadfu harakah? Hukum asalnya jazm adalah adamul harakah, tidak berharakat. Maka diwakili dengan tidak adanya huruf atau dibuangnya huruf terakhir. Taqul lam yaghzu wa lam yakhsha wa lam yarmi. Faslun. Pembahasan berikutnya, dan karena sudah berbeda dari yang kemarin pembahasannya, maka beliau memulai dengan faslun. Biasa demikian dibawakan oleh para ulama kalimat faslun untuk berpindah dari satu pembahasan kepada pembahasan lain. Berarti pembahasan masalah tanda-tanda i'rab dan apa yang keluar dari tanda i'rab usul, ada 7 bab, sudah selesai. Makanya saya ulang-ulang hafalan dari mulai faslun, 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 karena setelah selesai ini kalian akan hafal satu masalah dengan lengkap, yaitu hukum asalnya i'rab dan kekecualiannya. Kekecualiannya ada 7 bab. Apa saja 7 bab? Pertama, asma sittah. Kedua, dhanna. 3, jamu dzakar salim. Keempat, majmu' bi alif wa ta mazidatain. Kelima, mala yang sarif. Keenam, al-amthilatul khamsah. Dan yang ketujuh, al-mu'tal al-akhir, fi'il mudhari' yang mu'tal al-akhir. Baik, intahina minhu. Sekarang kita pembahasan yang berikutnya, bahwa ternyata tanda i'rab itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ada yang nyata terlihat, terdengar. Ada yang dalam keadaan muqaddar, dianggap ada walaupun tidak ada wujudnya atau tidak terdengar suaranya. Maka dikatakan dalam pembahasan berikut, pembahasan baru, faslun tuqaddar jami'ul harakat fi nahwi ulami wal fata. Dan ditakdirkan, ditakdirkan dianggap ada seluruh harakat-harakat pada kalimat-kalimat seperti gulami dan fata. Gulami adalah setiap isim yang bergandengan dengan ya muqatabah, ya al-mutakallim, gulamku. Nah, maka semua kalimat yang diakhiri dengan ya itu
maka dia dalam keadaan harakatnya muqaddarah. Marfu gulami, mansub gulami, majrur juga gulami, tidak berubah. Maka bagaimana tanda-tanda i'rabnya? Kita katakan muqaddarah, tidak terlihat, bahkan tidak terdengar juga. Yang kedua, al-fata adalah semua isim yang berakhiran dengan alif. Nah, yang nanti akan disebutkan istilahnya dalam syarah bahwa itu adalah isim maqsur. Baik. Wa yusamma tsani maqsuran, dan dikatakan yang kedua berarti fata dengan isim maqsur. Berarti apa yang diharakat atau yang ditakdirkan pada gulami dan fata? Jami'ul harakat, seluruh harakat, dhammah, fathah maupun kasrah, semuanya muqaddarah. Wa dhammatu wal kasrah, sedangkan ada kalimat-kalimat yang ditakdirkan dhammah dan kasrah saja ketika fathah muncul. Yang ditakdirkan dhammah dengan kasrah saja tuqaddar fi nahwi al-qadhi. Al-qadhi ini disebut isim manqus. Kalau tadi maksur, kalau ini manqus. Ketika dalam keadaan dhammah, al-qadhi, tidak muncul dhammah, kita katakan dhammah muqaddarah ala akhirih. Ketika dalam keadaan kasrah, fil qadhi atau bil qadhi, tetap tidak terlihat tanda-tandanya, maka kita katakan majrur bil kasrah muqaddarah. Tetapi ketika mansub, dia muncul. Ra'aitul qadhiyah, ra'aitul qadhiyah, lihat fathahnya, maka kita katakan mansub wa alamatu nasbihi fathah, adh-dhahirah, fathah yang jelas. Baik, berarti pada isim maksur ditakdirkan seluruh harakat, sedangkan pada isim yang manqus yang ditakdirkan hanya dhammah dan kasrah. Wa dhammatu wal fathah fi nahwi yakhsha, sedangkan yang ditakdirkan atau yang muqaddarah dhammah dengan fathah pada yakhsha. Kalau dhammah dengan fathah yang ditakdirkan, berarti yang tidak ada apa? Yang tidak ada maksud. Kalau dhammah dengan fathah yang ditakdirkan, berarti yang tidak ditakdirkan ada berapa sih harokat? Ada berapa harokat? Kok bingung? Ada berapa harokat? 3 atau 4? 3. Yang keempat ini di sini dikatakan harokat, padahal itu bukan harokat sesungguhnya. Harokat itu 3. Kalau bukan dhammah fathah berarti kasrah, iya kan? Maka di sini dan juga ditakdirkan dhammah dengan fathah, berarti sisanya apa? Kasrah. Kenapa tidak ditakdirkan? Karena memang fi'il tidak pernah kasrah, sehingga tidak dibahas. Nah, wa dhammatu, dan ada yang ditakdirkan dhammahnya saja pada fi'il yad'u dan yaqdi. Ketika dia dalam keadaan fathah dia muncul, tetapi dalam keadaan dhammah dia muqaddarah. Bagaimana kalau dalam keadaan majrur? Dalam keadaan kasrah dia tidak bisa majrur karena dia adalah fi'il. Berarti dikatakan ditakdirkannya dhammahnya saja, seperti yad'u wa yaqdi. Kalau belum kena jawazim, belum kena nawasib, kita katakan marfu'. Ma'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ala akhirih. Tetapi ketika mansub muncul fathahnya, wa tadharul fathah, dan dimunculkan atau tampak fathah ketika dalam keadaan nasab, seperti innal qadhiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa. Innal qadhiya itu contoh isim yang maksur, yang manqus. Sedangkan lan yaqdiya wa lan yad'uwa, yaqdiya dan yad'uwa adalah dua fi'il yang dalam keadaan diakhiri dengan huruf ya dan waw, maka dia dalam keadaan muncul fathahnya. Lihat i'rabnya, lihat syarahnya dari Syekh rahimahullah. Alamatul i'rab ala darbain, bahwa tanda i'rab ternyata ada 2 jenis, zahirah
Wahil asal wa qad taqaddamat amthilatuha wa muqaddarah wa hadzal faslu ma'qudun li dzikriha. Berarti tanda i'rab dari sisi lain ada dua jenis. Saya katakan dari sisi lain karena tanda i'rab dari sisi bentuknya atau apa tandanya ada 3 tanda i'rab itu. Atau 4. Fathah, kasrah, dhamma dan adamul harakah. Dan nanti ada lagi, banyak lagi kalau sudah keluar pada 7 bab, ya kan? Tapi dari sisi lain, tanda i'rab itu ada 2 macam, 2 jenis. Ada yang zahir, ada yang muqaddarah. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang zahir dan itu hukum asal, wa huwa qad taqaddamat amthilatuha. Dan tanda i'rab yang zahir sudah lewat pembahasannya dan contoh-contohnya dan kalian sudah hafal insyaallah. Yes. Yang hukum asalnya dan 7 bab yang keluar dari hukum asal. Ada pula yang muqaddarah, ternyata di samping yang tampak ada pula yang muqaddarah, yang tidak tampak. Wa hadzal faslu ma'qudun li dzikriha. Dan pasal ini membahas yang tidak tampak tadi. Falladhi yuqaddar fihi al-i'rab 5 anwa'. Dan yang ditakdirkan tanda i'rabnya ada 5 macam. Yani yang tanda-tanda i'rabnya dalam keadaan muqaddarah tidak tampak itu pada 5 macam. Yang pertama, ahaduha ma yuqaddar fihi harakatul i'rab jami'uha. Yang pertama adalah yang ditakdirkan, dianggap ada harakat-harakat seluruhnya. Harakat i'rab jami'uha, harakat i'rab seluruhnya. Berarti dhammahnya, kasrahnya, fathahnya semuanya muqaddarah. Liqaunil harfil akhir minhu la yaqbal al-haraka lidzatihi. Kenapa demikian? Karena keadaannya huruf terakhir dari isim tersebut adalah huruf terakhirnya huruf yang tidak bisa menerima harakat sama sekali. Tidak bisa menerima harakat. Wa dzalikal ismu al-maqsur. Itulah yang disebut dengan isim maqsur. Jadi isim maqsur adalah isim yang diakhiri oleh satu huruf yang huruf tersebut tidak bisa menerima harakat, yaitu alif. Wa huwa alladhi akhiruhu alifun lazimah. Yaitu satu isim yang diakhiri dengan alif yang lazimah, alif yang terus-menerus dan lazim. Seperti al-fata. Kenapa dikatakan lazimah? Karena alif tersebut adalah huruf ketiga dari isim tersebut. Berarti huruf asli. Huruf asli. Seperti fata. Apa fa'ul kalimahnya? Fa. Apa ainul kalimahnya? Ta. Apa lamul kalimahnya? Alif. Maka alif itu lazim, akan terus bersamanya. Tidak mungkin satu kalimat lamul kalimahnya terpisah, enggak mungkin. Kalau setelah itu ditambah dengan huruf-huruf untuk memberikan tanda, tambah huruf-huruf lain, mungkin bisa. Menjadi fatayani, menjadi 2, menjadi jamak, ada waw, ada segala macam, mungkin ya. Tetapi yang satu tadi, karena itu hukum huruf adalah huruf asli, maka tidak akan terpisah daripadanya. Akan terus bersamanya. Maka setiap satu isim yang huruf ketiganya adalah alif, maka dia dalam keadaan ditakdirkan i'rabnya seluruh hurufnya, seluruh harakatnya. Taqul, kau katakan misalnya, ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Perhatikan contoh pertama, contoh 2 dan contoh ketiga, semuanya kalau kita lihat tidak berubah kalimat fata. Tidak ada perubahan sama sekali. Didengar juga tidak ada perbedaan. Dilihat juga tidak ada perbedaan. Dilihat huruf-hurufnya tidak ada perbedaan. Didengar suaranya ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Tiga-tiganya sama. Berarti dalam keadaan dia marfu' dan dalam keadaan mansub dan dalam keadaan majrur, dia tetap seperti itu. Kalau begitu mana tanda i'rabnya? Kita jawab tanda i'rabnya muqaddarah. Tanda i'rabnya dalam keadaan tidak terlihat tapi ada. Dianggap ada. Tuqaddar maknanya dianggap ada di sana. Berarti bagaimana i'rabnya kalimat ja'al fata? Kita katakan bahwa al-fata adalah fa'ilun. Dia fa'il dari ja'a.
marfu'un. Ma alamat raf'ihi? Alamat raf'ihi dhammah muqaddarah ala akhirih atau ala alif. Demikian pula yang kedua, ra'aitul fata, aku melihat fata. Aku melihat sang pemuda. Al-fata kita katakan mansub karena dia maf'ul. Maf'ulun bihi mansubun. Ma alamatu nasbihi? Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya fathah. Seperti hukum asal. Tetapi kita katakan muqaddarah, dianggap ada di akhirnya walaupun tidak terlihat dan tidak terdengar. Kita katakan mansub dengan fathah muqaddarah ala akhirih atau ala alif. Yang ketiga juga demikian. Marartu bil fata, aku melewati al fata. Al fata di sini dimasuki huruf jar yaitu bi bil fata. Maka kita katakan pada fata majrurun. Ma alamatu jarrihi? Alamatu jarrihi kasrah. Tapi karena tidak terlihat, tidak tampak, tidak terdengar, kita katakan kasrah muqaddarah ala akhirih atau ala alif. Fatuqaddar bil awal dhammatun. Ditakdirkan di awal ada dhammah. Dan ditakdirkan pada yang kedua ada fathah. Dan ditakdirkan pada yang ketiga ada kasrah. Karena ditakdirkan semua maka disebut dengan muqaddarah. Wa mujibu hadha at-taqdir anna dhat al-alif la taqbalu al-haraka li dhatiha. Dan penyebab harakat-harakat tadi tidak bisa muncul karena alif tidak bisa menerima harakat. Kalau alif fathah A, alif kasrah I, alif dhamma U. Waktu SD kan bacanya begitu. Berarti ada harakat apa ada bisa menerima harakat apa enggak bisa? Hah? Nah, kalian kadang-kadang tidak bisa membedakan antara alif dengan hamzah. Ini alif. Ini hamzah. Kalau hamzah fathah A, I, U. Kalau alif dia membantu huruf yang sebelumnya kalau dia fathah. Fathah. Maka sudah tidak bisa menerima harakat apapun. Karena dia harus mendukung kalimat sebelumnya yaitu A. Fathah. Nggak mungkin mengatakan fatahu. Begitu, tidak bisa. Karena dia dalam keadaan mendukung yang sebelumnya. Ini kalau kita azakumullah. Makanya kadang-kadang kalau yang dikatakan oleh orang-orang ketika belajar alif fathah, A, alif kasrah, I, alif dhamma, U, A, I, U, gitu. Itu adalah alif yang ada hamzah di atasnya. Alif kasrah. Nah, baik. Kalau alif dalam keadaan asli dia alif, dia hanya mendukung harokat fathah yang sebelumnya. Kalau kalimat fathah, berarti alif itu mendukung kalimat ta yang fathah. Fathah. Nah, bagaimana akan menerima harokat? Sedangkan dia sendiri dalam keadaan kepanjangan dari fathah. Kepanjangan dari fathah mau dikasih dhammah, yang nggak bisa. Kepanjangan dari fathah mau dikasih kasrah, nggak bisa juga. Demikian, ikhwan fillah azakumullah. Berarti kita bedakan dengan kalimat fatihah. Tapi karena di fi'il tidak kita bahas, apalagi fil madhi. Kalau ada kalimat fat'un misalnya, bagaimana kita katakan dia? Harokatnya, pada i'rabnya muqaddarah atau dhahirah? Hah? Dhahirah dia, karena dia hamzah. Hada fat'un, wa ra'aytu fat'an, wa maratu fat'in, kan begitu. Karena dia hamzah. Tapi kalau alif fathah, maka dia tidak bisa menerima harokat. Yang biasanya disebut dengan kalimat ta'adzur, dia udzur, tidak mampu. Saya tidak mampu. Tidak bisa menerima harokat. Baik, itu yang pertama. Baik, jenis kedua adalah man yuqaddar fihi harakatul i'rab jami'uha la li kaunil harfil akhir minhu la yaqbalu al-haraka li dzatihi bal li ajli ma ittasala bihi. Yang kedua adalah sama sesungguhnya dari satu sisi bahwa yang ditakdirkan adalah semua harakat, fathah, dhammah maupun kasrah. Semuanya muqaddar, semua tiga-tiganya. Dari sisi itu sama dengan yang pertama, tetapi dari sisi sebabnya berbeda. Kalau yang pertama sebabnya karena alif tidak mampu menerima harakat,
Adapun yang kedua, la likaunil harfi akhir minhu la yaqbal haraka li dzatihi, bukan karena huruf terakhirnya tidak bisa menerima harokat, bukan. Bal li ajli mattasala bihi, tetapi karena disebabkan sesuatu yang menggandengnya atau sesuatu yang bergandengan dengannya. Yani tidak bisa menerima harokatnya bukan karena tidak mampu, aslinya mampu, cuma sibuk dengan tamunya. Wa huwal ismul mudhaf ila ya'il mutakallim, yaitu isim yang disandarkan kepada ya al-mutakallim. Seperti kitabun. Huruf terakhirnya huruf apa? Huruf ba. Yaqbalul harakah atau la yaqbalul harakah? Bisa menerima harakat atau tidak? Bisa. Bisa menerima harakat. Hada kitabun wa ra'aitu kitaban wa marartu bi kitabin. Baik. Tetapi ketika dia kedatangan tamu, yaitu yaul mutakallim, ahlan wa sahlan, maka sekarang maknanya kitabi, kitabku. Ketika masuk dia, ketika ya mutakallim bergandengan dengan kalimat kitab, maka tidak bisa lagi untuk menerima harokat-harokat tadi. Maka kalau kita katakan dalam i'rabnya atau dalam satu kalimat, hada kitabi, ra'aita kitabi, engkau melihat kitabku, wa marartu bi kitabi, baik, wada'tu fi kitabi. Yang pertama marfu', yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Apa ada perubahan kitabi? Enggak ada perubahan. Suaranya juga enggak berubah, tulisannya juga enggak berubah. Hada kitabi, ra'aitu kitabi, wa wada'tu fi kitabi. Dalam keadaan marfu kitabi, dalam keadaan mansub kitabi, dalam keadaan majrur juga kitabi. Berarti di sini kitab harakatnya kitabi kalau sudah bergandengan dengan ya mutakallim, harakatnya muqaddarah semua. Kita katakan sama seperti fatha tadi. Marfu'un bil dhammah muqaddarah, mansubun bil fathah muqaddarah, wa majrurun bil kasrah muqaddarah juga. Hanya beda alasan. Kalau yang pertama tidak mampu menerima harakat, kalau yang kedua ini sibuk dengan yang lain. Maka sering disebut dengan istilah istighal mahal. Nah, istighal al-mahal, kesibukan tempatnya dengan ya ini. Baik. Dicontohkan di sini dengan ghulam. Qala rahimahullah, nahu ghulami wa akhi wa abi. Wa dzalika li anna ya al-mutakallim tastaj'al inkisar ma qablaha. Kenapa demikian? Kenapa kok kalau sudah bergandengan dengan ya mutakallim tidak bisa menerima harakat? Wa dzalika li anna ya al-mutakallim tastaj'al inkisar. Karena masuknya ya al-mutakallim menyebabkan huruf terakhirnya harus kasrah. Kalau sudah ada ya sukun, maka huruf terakhirnya harus ikut kasrah. Tidak mungkin dia dhamma kemudian keluar setelah itu ya kitabui, nggak bisa. Nah, sehingga dia tetap dalam keadaannya karena dia diharuskan untuk kasrah dengan masuknya ya al-mutakallim. Li ajli munasabah, karena harus menyesuaikan dengan ya kasrah. Maka dia sibuk dengan itu. Fastighalu akhiril ism, maka sibuknya huruf terakhir dari isim itu, alladhi qablaha, sibuk dengan kasrah al-munasibah, mana'a min dhuhuri harakat al-i'rab, maka menghalangi untuk munculnya harakat-harakat i'rab. Berarti kenapa tidak muncul harakat i'rab? Karena tempatnya sibuk bi harakatin munasibah, sibuk dengan harakat yang cocok dengan ya'il mutakallim. Jadi yang ketiga, ma yuqaddar fihi, yang ketiga, ma yuqaddar fihi dhammah wal kasra faqat lil istithqal. Yang ketiga, yang ditakdirkan hanya dhammah dengan kasrah karena berat. Bukan tidak bisa, bisa dia. Dan tidak sibuk. Tidak seperti pertama,
karena tidak mampu. Tidak seperti kedua. Karena apa? Yang kedua, karena sibuk. Ini tidak sibuk dan tidak pula berat. Tidak sibuk dan tidak pula tidak mampu. Dia mampu dan dalam keadaan tidak sibuk. Tapi kenapa tidak muncul? Thaqil, berat. Khususnya di lidah orang Arab. Dan di lidah umumnya manusia. Khususnya di lidah orang Arab. Kita lihat contohnya. Wa huwa al-ismul manqus, yaitu isim yang manqus. Isim yang manqus, na'ni bihi, kami maksudkan dengannya adalah isim yang diakhiri dengan huruf ya. Ya'un, maksurun ma qablaha, yang sebelumnya kasrah, seperti qadi, diakhiri dengan ya. Da'i. Baik. Kalau kita dhammahkan ya-nya, bisa apa enggak bisa? Hada al-qadi. Hada qadi. Iqra. Hada qadi. Qadi. Berat enggak berat? Susah kan? Hada qadi. Itu lebih ringan. Coba bandingkan. Qadi. Qadi. Mana yang lebih berat? Qadi berat. Thaqil. Dan saya katakan tadi khususnya di lidah mereka, di lidah orang Arab, maka mereka dalam keadaan membacanya tetap qadi. Demikian pula da'i dengan da'iyu. Berat da'iyu sehingga dikatakan da'i. Hada da'i, hada qadi. Dan kita katakan marfu'. Ma'alamat raf'ihi. Tetap dhammah. Alamat raf'ihi dhammah, hanya saja muqaddarah. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah ala akhirih. Mana min dhuhuriha? Terhalang untuk munculnya karena apa? Jayyid, at-thaqal. Mana min dhuhuriha? At-thaqal. Kalau yang pertama, mana min dhuhuriha? At-ta'addur. Terhalang munculnya karena tidak mampu. Yang kedua, mana min dhuhuriha? Ishtighalul mahal bi harakatin munasibah. Baik. Kalau yang ketiga, terhalang munculnya karena thaqal. Baik, yang keempat, ar-rabi', ma tuqaddar fihi dhammah wal fathah lit-ta'adzur. Sekarang yang ditakdirkan dhammah dengan fathah saja karena dia adalah fi'il, maka tidak bisa kasrah, maka yang ditakdirkan adalah dhammah wal fathah. Lit-ta'adzur, karena tidak mampu. Berarti sama dengan yang mana? Sama dengan satu, yang kedua, yang ketiga? Sama dengan yang pertama. Alasannya sama dengan yang pertama. Kenapa kok sama dengan yang pertama? Karena sebabnya pun sama. Diakhiri alif. Hanya saja yang pertama itu adalah isim diakhiri dengan alif lazimah seperti kata, sedangkan sekarang fi'il diakhiri dengan alif seperti yakhsha. Akhir itu alif. Maka kalau kita katakan dengan kalimat yakhsha dan lam yakhsha, maka yang pertama kita katakan marfu' li tajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim. Ma'lamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala akhirih. Mana min dhuhuriha? At-ta'adzur syai'. Sedangkan lam yakhsha amrun. Lam yakhsha. Yakhsha walaupun tidak berubah, kita katakan mansub. Ma'lamatu nasbihi fathah. Muqaddarah atau dhahirah? Fathah muqaddarah ala akhirnya atau ala alif. Apa sebab tidak munculnya mama? Sebab ada mudhuhuri. Mana min dhuhuriha? At-ta'adzur juga. Fa tuqaddar fil awwal dhammah wa fil tsani fathah li ta'adzuri dhuhuril harakah ala alif. Karena tidak mampunya muncul harakah pada alif seperti tadi yang kita contohkan. Nah, yang kelima, al-khamis, ma tuqaddar fihi dhammah faqat, yang ditakdirkan hanya dhammah saja. Wa huwa al-fi'l al-mudhari' al-mu'tal bil waw, yaitu fi'il mudhari' yang berakhiran huruf illat, yang huruf illatnya adalah waw. Nahu Zaidun yad'u. Wa bil ya nahnu Zaidun yarmi. Berarti yang ditakdirkan dhammahnya adalah pada fi'il mudhari'
yang berakhiran waw atau berakhiran ya. Yang ditakdirkan hanya dhammah saja. Apa alasannya? Apa alasannya? Kalau diakhiri dengan ya bisa menerima harokat apa enggak bisa? Bisa menerima dhammah enggak? Bisa. Ya yu bisa. Demikian pula wawiwu bisa menerima harokat. Apakah dia sibuk dengan sesuatu? Tidak, dia tidak sibuk dengan sesuatu. Berarti sebabnya apa? Sakal, berat. Bisa, tapi berat. Seperti kalau kamu katakan yad'u dengan yad'u. Iqra, yad'u. Sakil atau ghair sakil? Sakil? Agar sakil? Sahal. Lidah kamu berarti sahal. Nah, berat itu yad'u itu berat sekali. Apalagi pakai ain yang fasih dari tenggorokan kamu. Yad'u, coba baca. Yad'u. Thaqil, itu berat. Demikian pula kalimat yarmiu. Iqra yarmiu. Nah, ada juga thaqil. Maka kita baca sebagaimana orang Arab membaca, walaupun dia dalam keadaan marfu', maka kita membacanya seperti mereka yang membaca, orang-orang Arab. Zaidun yad'u, Zaidun yarmi. Tidak ada perubahan. Dan dalam keadaan ketika kita i'rabkan, bagaimana i'rabnya? Marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammah. Muqaddarah atau dhahirah? Tidak cukup kalimat dhammah, harus diiringi dhammah muqaddarah. Karena nyatanya enggak nampak dan enggak terdengar. Kalau nyatanya enggak nampak dan enggak terdengar, maka kita katakan muqaddarah, dianggap ada dhammah di akhirnya. Marfu'un wa alamat raf'ihi dhammah muqaddarah ala akhirih. Mana min dhuhuriha? Apa yang menghalangi munculnya? Mana min dhuhuriha? As-saqlu. Keberatan lidah. Adapun pada dua ini atau pada fi'il mudhari yang berakhiran waw atau ya, ketika fathah dia bisa muncul. Maka kalau dikasih lan yad'uwa, lan yarmiya, itu ringan, tidak berat. Iqra, lan yad'uwa, lan yarmiya. Nah, itu ringan, tidak thaqil, tidak berat. Wa tadhharul fathah li khiffatiha, maka muncul fathah li khiffatiha, karena dia khafif, karena dia ringan, maka muncul fathah. Lan yad'uwa ataupun lan yarmiya. Ala al-ya'i fil asma'i wal af'al. Maka fathah itu bisa muncul apakah dalam asma ataupun dalam af'al. Kita perhatikan, kalau alasannya adalah thaqal, berarti sama dengan yang nomor berapa? Sama dengan yang nomor 3. Apa bedanya dengan yang nomor 3? Perbedaannya nomor 3 itu adalah isim, di sini fi'il. Oleh karena itu di sana yang ditakdirkan adalah dhammah dengan kasrah, sedangkan yang sini dhammah saja, karena fi'il tidak bisa kasrah. Baik, wa 'ala al-waw fil af'al. Dan juga fathah muncul pada waw di dalam af'al. Seperti ucapanmu, innal qadiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ajibu da'i Allah. Lihat da'iyah, muncul fathah pada ya. Lan yu'tiyahumullahu khaira. Ana syahid, mana syahidnya? Yu'tiya. Yu'ti itu fi'il mudhari' berakhiran huruf ya, tetapi dia muncul fathahnya. Lan yu'tiyahumullahu khaira. Dia dalam keadaan mansub wa alamatu nasbihi fathah. Zahirah atau muqaddarah? Zahirah. Kenapa kok zahir? Karena khiffah, karena dia khafif, tidak berat. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Ayat itu juga ada syahidnya. Apa syahidnya? Nad'uwa, muncul fathah pada waw karena ringan. Lan nad'uwa. Nah, hakada wallahu ta'ala a'lam. Ada soal? Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.